Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan aku, Ikmani Daul Hopia, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi sedikit ilmu mengenai materi kimia medisinal, yaitu prinsip dasar desain obat, mengenai struktur dan sifat molekul target. Oke. Sebelumnya karena tadi kita udah ngebahas atau udah pembukaannya mengenai kimia medisinal, maka akan lebih baiknya jika kita tahu nih, apa arti dari kimia medisinal. Oke, kimia medisinal merupakan ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa tahapan awalnya. Nah, tahapan awal dari penemuan obat ini adalah mengetahui target kerja obat, yaitu berupa makromolekuler. Nah, sekarang kita kerucutkan lagi nih. Jadi, target kerja obatnya itu, pertama itu ada protein, lalu ada asam nukleat, lalu ada organel sel. Nah, kenapa protein? Karena protein merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target obat. Nah, biasanya itu berupa reseptor, enzim, dan protein transport. Lalu asam nukleat. Nah, untuk asam nukleat ini ada beberapa obat yang bekerja langsung ya. Nah, baik pada DNA-nya atau pada RNA-nya. Lalu, kalau untuk organel sel, nah organel sel juga ini salah satu yang bisa menjadi target obat. Misal, ribosom dan lisosom. Nah, untuk struktur protein tersendiri itu ada 4, yaitu ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan ada, tersier, dan struktur kuarterner. Oke, setelah kita tahu apa-apa saja protein itu, maka kita sekarang akan membahas mengenai enzim. Oke, enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim terlibat dalam reaksi. Jadi, si enzim ini akan mempercepat keberlangsungan reaksi kimia tanpa dia terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, reaksi yang dikatalis enzim berlangsung dalam kondisi equilibrium 9 setimbang. Itu artinya enzim berfungsi mempercepat tercapainya kondisi equilibrium. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara enzim mengkatalisisnya? Nah, enzim mengkatalisis reaksi kimia dengan cara yang pertama, itu menyiapkan permukaan enzim sebagai tempat berlangsungnya reaksi dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Yang kedua, enzim memposisikan reaktan pada posisi yang tepat untuk terjadinya reaksi. Yang ketiga, melemahkan ikatan pada reaktan. Yang keempat, berpartisipasi dalam mekanisme reaksi. Dan yang kelima, enzim membentuk interaksi yang lebih kuat dengan kondisi transisi dibandingkan dengan substrat ataupun produk. Lalu kita bahas mengenai kofaktor. Mengapa kita bahas kofaktor? Karena jika ada enzim maka ada kofaktor. Nah, kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Nah, defisiensi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Yang seperti apa? Misal ion-ion logam seperti Zn2+, atau molekul kecil yang disebut koenzim seperti NADA. Maksud saya NAD. Lalu masih mengenai target kerja obat. Nah, ada satu lagi yang menjadi target kerja obat, yaitu reseptor. Nah, reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Nah, reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, asma, dan lain sebagainya. Nah, reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksinya dengan molekul obat. Nah, pada dasarnya, reseptor merupakan tempat kerja dari messenger kimia. Nah, messenger kimia dapat berupa neurotransmitter, hormon, dan
imunomodulator. Nah, reseptor dikenal juga sebagai neurotransmitter atau hormon yang mengaktifasinya. Contoh, reseptor yang diaktifasi oleh dopamin disebut reseptor dopaminergik. Nah, ada yang perlu di bawah ini. Tidak semua reseptor diaktifasi oleh messenger yang sama. Misal, reseptor adrenergik pada ginjal dan jantung. Nah, itu agak berbeda ya. Jadi, dia nggak semua reseptor itu diaktifasinya sama messenger yang itu aja gitu. Jadi, ada beberapa yang memang berbeda gitu. Lalu sekarang kita bahas mengenai asam nukleat. Nah, seperti yang telah dibahas, asam nukleat itu dapat berupa DNA atau RNA. Lalu apa DNA dan RNA? DNA atau deoksiribonukleis acid atau dalam bahasa Indonesia disebut asam deoksiribosanukleat merupakan asam yang ada di semua makhluk hidup. DNA ini menjadi semacam kode genetik yang nantinya akan menentukan bagaimana bentuk dari organisme tersebut. DNA memiliki kode untuk membuat RNA. DNA ini terdiri dari gula 5 karbon, purin yang terdiri dari adenin dan guanin, primidin yang terdiri dari sitosin dan timin, dan juga gugus fosfat. Selain terdiri dari hal-hal tersebut, DNA berbentuk seperti rantai ganda yang disebut dengan double helix. Bentuk helix pada double helix ini terbentuk dari biopolimer yang berpilin satu sama lain. Dua unting DNA ini dikenal dengan nama polinukleotida karena ia terdiri dari banyak nukleotida. Lalu bagaimana dengan RNA? RNA atau yang memiliki kepanjangan ribonukleis acid atau asam ribonukleat merupakan rantai nukleotida yang dimiliki semua makhluk hidup seperti DNA. Hanya saja tidak seperti DNA yang bisa membentuk double helix. Dari biopolimer yang ia miliki, RNA tidak bisa membuat rantai ganda semacam ini. RNA hanya terdiri dari satu pita saja. Selain itu, RNA ini terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Selain itu, ketika terjadi mutagen pada RNA, hal ini bisa mempengaruhi DNA. RNA memiliki beberapa fungsi yang menjadi bawaannya. Pertama, RNA berfungsi sebagai penyalur informasi genetik. Lalu ia juga memiliki fungsi sebagai sintesa protein. Dan ia juga memiliki kemampuan untuk meregulasi dan menduplikat gen yang ada pada tubuh. Nah, teman-teman, gimana? Kebayang nggak nih antara perbedaan DNA dan RNA? Nah, perlu digarisbawahi ya tadi RNA dan DNA ini merupakan salah satu yang bisa menjadi target obat ya di jenis asam nukleat. Seperti itu teman-teman. Mungkin penjelasan saya sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipelajari dengan baik serta menjadi salah satu sumber untuk teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi nantinya. Baik, cukup sekian dari saya. Stay healthy, stay positif, dan selalu tersenyum dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.